Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwani fid din al-hibba azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul saling mengingatkan di antara kita dengan membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan kita agar kita kembali mengingat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dari nilai-nilai ajaran agama kita, yakni al-Islam. Tentu ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan beri nikmat yang besar ini. Tentu atas dasar itu kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa beristiqomah di atas jalannya, ya, belajar terus sampai dengan ajal menjemput, ya, kemudian mengamalkan apa yang sudah dipelajari dan juga men-sharing, mendakwahkan, ya, kepada saudara-saudara kita yang lainnya agar mereka mendapatkan manfaat hidayah, ya, dari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita selaku hambanya. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, insyaallah kita akan membahas satu tema lanjutan dari rangkaian tema yang sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari, disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya yang bertemakan tentang an-nar, yakni neraka. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini khusus untuk membahas tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam neraka. Ikhwani fiddin azanallahu ayyakum, secara umum kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka, ya, secara kekekalannya dibagi menjadi dua kelompok, yakni ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tetapi dia tidak kekal, dan yang kedua ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya, yakni di dalam neraka. Adapun kelompok yang pertama ini, yakni adalah orang-orang yang diazab di neraka, dihukum di neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak kekal adalah mukmin yang berbuat dosa besar ketika dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Nah, ini adalah kondisi di mana orang-orang tersebut
Allah Subhanahu wa taala hukum berdasarkan kebijaksanaannya, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak kekal. Ya, pada satu waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala pasti, karena memang ada benih-benih keimanan tauhid yang masih bersarang di dalam jiwanya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka. Masalah lamanya nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu lamanya, berapa lama dia di neraka, tetapi tidak kekal. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak ada sama sekali sebenih iman yang bersarang di jiwanya. Orang-orang yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka sebagai hukuman dan azab dari apa yang telah mereka perbuat di dunia, ya. Kekal selama-lamanya, tak akan pernah keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan mereka ketika mereka di dalam neraka itu, mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Jadi mereka tidak mati dan juga tidak hidup, dan seterusnya demikian mereka menjalani kehidupannya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun orang-orang tersebut, kelompok orang-orang tersebut, ya, jenis macam-macam orang-orang yang akan kekal di neraka, maka secara global, ya, kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga keterangan-keterangan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka yang telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, ya, dengan terang-terangan mendeklarkan dirinya keluar dari Islam. Saya sudah tidak menjadi muslim lagi, sekarang saya sudah menganut agama baru. Yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad demikian, ya, terang-terangan mereka mendeklarkan, mengumumkan dirinya bahwa mereka sudah bukan seorang muslim lagi. Nah, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Baqarah ayat 217. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla, kemudian mati dalam keadaan mati, ya, ini kemurtadan tersebut, mati dalam keadaan kafir, ya, ini dalam keadaan murtad tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal berada di dalamnya. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah orang-orang yang telah dinyatakan kafir dan musyrik, para pelaku kekufuran akbar dan juga para pelaku kesyirikan akbar. Karena kekufuran dan kesyirikan pun kita tahu dibagi menjadi dua, ada kufur akbar, kufur asgar, dan demikian juga syirik, ada syirkul akbar wa syirkul asgar. Yang dimaksud di sini adalah para pelaku kekufuran akbar dan kesyirikan akbar. Mereka adalah dua kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam. Jika mati dalam keadaan demikian, tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, ya, di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dan juga di dalam surat Taubah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun." Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir.
Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 116, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala dari mereka sedikit pun, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa pelaku kesyirikan dan kekufuran akbar itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak hidup dan juga tidak mati. Kemudian kelompok yang selanjutnya dari orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan di yaumil qiyamah nanti, dimasukkan ke dalam neraka, yaitu adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Orang-orang munafik yang mereka adalah orang-orang yang bersarang di dalam jiwanya nifak akbar, nifak i'tiqadi, yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan keislaman. Orang-orang munafik ini pun Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwa tempat kembali mereka nanti di yaumil qiyamah adalah di neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullahu walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal di dalam neraka tersebut. Kemudian kelompok yang selanjutnya itu adalah tagut atau tawagid, ya, ini adalah sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho ketika disembah, ya, tagut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga dari kelompok ini tagut di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah wali. Dia adalah pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, kezaliman menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir serta pelindung-pelindungnya ialah dari kalangan syaitan, tagut, ya, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan kekufuran dan kezaliman. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Secara global ada 4 kelompok ini, dan kemudian kita akan memberikan sampel atau contoh lebih detail lagi, ya, dari apa yang tadi kita telah sebutkan. Yang pertama adalah para pelaku kesyirikan dan kekufuran. Kita mengetahui bahwa syirik itu adalah lawan dari at-tauhid. Maka kemudian syirik itu sendiri, ya, menurut macamnya dari syirik akbar itu pun, ya, bisa atau dapat dibagi menjadi atau sebagaimana pembagian at-tauhid, yakni orang-orang yang melakukan, yang pertama adalah yang melakukan kesyirikan di dalam rububiyah, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang meyakini bahwa ada pencipta, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, ada yang memberi rizki, ada yang memberi jodoh selain Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka adalah orang-orang musyrik di dalam hal rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang juga terancam ya dengan kekekalan di api neraka. Ketika ada seorang manusia yang berkeyakinan demikian, ada zat lain yang mampu untuk melakukan ya af'al ilahiyah, af'al rububiyah, yakni adalah perbuatan-perbuatan keilahiyahan, perbuatan-perbuatan kerububiyahan dalam hal penciptaan dan seterusnya, maka mereka itu termasuk orang-orang yang musyrik di dalam hal ini. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang menerangkan tentang para pelaku kesyirikan di dalam rububiyah. Sebagai contoh adalah di dalam surat Saba ayat 22. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai ilah yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak memiliki sedikit pun andil dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi syarik pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya terkait dengan ini. Dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam al-asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kesyirikan rububiyah dan asma wa sifat ini saling terkait satu sama lainnya ya, dalam hal dari inti kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara orang yang telah melakukan kesyirikan di dalam rububiyah dan juga kesyirikan dalam al-asma wasifat, karena di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun itu juga mengandung perbuatan-perbuatan keilahiyahannya yang hanya khusus ya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kalau kemudian nama-nama dan sifat-sifat tersebut dinisbahkan ya, diyakini, ditetapkan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian itu telah jatuh kepada kesyirikan di dalam al-asma was sifat. Ya, demikian. Di dalam surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji hanya bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menolak sifat-sifat yang tak layak bagi dirinya yang disifati oleh hambanya yang berdosa, yakni dari kalangan orang-orang Nasrani dan Yahudi, menyebutkan Allah punya anak. Yang demikian itu tidak pantas untuk disifatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian juga syirik akbar ini dapat terjadi di dalam kesyirikan di dalam syirik uluhiyah, syirik uluhiyah. Nah, di sini ada beberapa macam yang perlu dirinci juga. Yang pertama adalah syirik di dalam praktik-praktik peribadatan, finusuk. Ya, yang harusnya praktik-praktik peribadatan ini dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika praktek-praktek ibadah ini yang telah Allah syariatkan ditujukan ya dipersembahkan kepada selain Allah, maka orang yang semacam ini telah terjatuh pada syirik uluhiyah di dalam amal-amal ibadah yang disyariatkan, seperti salat, puasa ya, dan seterusnya, termasuk ad-du'a di situ juga ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kemurnian niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai dengan ke darat,
tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kembali mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang mereka seru dan sembah. Demikian adalah orang-orang yang telah berbuat kesyirikan di dalam uluhiyah, yakni terkhusus adalah di dalam masalah peribadatan. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam neraka. Kemudian ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hakimiyah, yakni adalah memberikan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala hak-hak untuk menentukan atau menetapkan hukum-hukum yang sifatnya adalah itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, penentuan halal dan haram. Ya, maka kemudian ketika ada orang ya yang memberikan hak penetapan hukum halal dan haram ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut termasuk ya ke dalam kategori orang yang melakukan syirik di dalam hakimiyah. Ya. Dan kemudian juga orang-orang yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ya sengaja dan seterusnya, mereka pun termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam hal hukumiyah. Karena memang penetapan hukum-hukum syariah, hukum-hukum ilahiyah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, yang tak boleh hak tersebut kemudian diberikan kepada makhluk yang tak dapat pada asalnya, pada hakikatnya tidak dapat membuat atau membuat satu hukum yang sangat adil dan bijaksana dan bermanfaat ya bagi kehidupan manusia di atas muka bumi. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ketika Adi bin Hatim mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkomentar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim, "Bukankah mereka itu telah menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian kalian ikuti?" "Bala, ya Rasul." "Kemudian bukankah mereka telah mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Nikah halal mereka haramkan bagi dirinya haram, ya nggak mau nikah, mengharamkan dirinya untuk menikah. Dan kalian juga mengikutinya?" "Bala, iya." "Watil kaibadatuhum." Demikian hakikat peribadatan itu ketika Anda ya menyerahkan hak-hak halal haram itu kepada para rahib-rahib dan para pendeta-pendeta itu. Demikian ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang-orang yang melakukan syirik di dalam al-wala wal bara, dan ini kebanyakan adalah orang-orang munafik yang kemudian terjatuh pada kesyirikan ini. Ya, di mana mereka memberikan wala, loyalitas, dukungan, pembelaan terhadap kekufuran dan orang-orang kafir ya secara mutlak, ya secara mutlak. Dan juga mereka membenci di dalam jiwanya kepada keimanan, keislaman dan juga orang-orang Islam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam kesyirikan al-wala wal bara. Padahal ya loyalitas dan disloyalitas, kecintaan dan kebencian, pembelaan ya dan berlepas diri itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Kepada siapa kita harus mencinta, membela, mendukung, ya. Kepada siapa juga kita harus membenci. Perbuatan-perbuatan seperti apa yang harus kita benci, kita harus tidak dukung, kita harus tinggalkan itu.
Ini berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau kebalikannya kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam al-wala dan bara sebagai satu bagian dari nilai ketauhidan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah melakukan kesyirikan pada hal tersebut. Di dalam surat Al-Maidah ayat 80 sampai 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamta lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun." Engkau lihat kebanyakan mereka berwala, memberikan dukungan, kecintaan, loyalitas kepada orang-orang kafir. Amat buruklah apa-apa yang mereka kerjakan, yang mana hal tersebut membuat murka Allah Azza wa Jalla pada mereka dan mereka kekal dalam siksaan. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan Nabi dan pada apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentulah mereka tak akan menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai kekasih-kekasih mereka, aulia-aulia mereka. Mereka akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, adalah orang-orang yang fasik. Demikian kesyirikan akbar yang banyak kemudian terjadi di sebagian orang yang terjatuh pada kesyirikan-kesyirikan tersebut, maka ancamannya adalah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka kalau mereka tidak bertobat sebelum meninggalnya. Dan demikian juga di sini adalah para pelaku sihir. Para pelaku sihir, sahir, ya. Orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan atau amal-amal sihir, ya. Amal-amal sihir. Nah, di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wa wukila ilaihi." Barang siapa membuat satu ikatan kemudian meniupkannya, yakni melakukan praktek sihir, mau melet, ya, mau neluh, mau apa dengan berbagai macamnya, gitu ya, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik, ya, syirik dengan kesyirikan akbar. Demikian para tukang sihir, demikian. Dan orang-orang yang mendatangi mereka kemudian membenarkan apa yang mereka yang mereka katakan, yang mereka nasihatkan, ditaati untuk dikerjakan, maka orang semacam ini juga terjatuh pada kesyirikan akbar. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau tukang ramal, peramal nasib, kemudian mereka membenarkan apa yang mereka katakan, maka mereka telah kufur dengan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari millah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi sihir. Kemudian bagaimana dengan jenis pelaku kekufuran? Banyak sekali sebenarnya, gitu ya. Paling tidak di sini kalau misalkan kita berbicara tentang pembagian dari kufur akbar, itu ada 7 macam-macamnya. Pelaku kekufuran tersebut juga terancam dengan kekufuran akbar. Orang dinyatakan sebagai orang yang kafir keluar dari Islam. Demikian apa yang dapat disampaikan. Sebenarnya masih banyak, ya, dari jenis-jenis kekufuran dan kesyirikan, ya, tetapi ini bisa menjadi PR buat kita semua untuk mengembangkannya masing-masing. Itu saja kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari pribadi dan dari syaitan maka mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.